Berikut 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari mantan vokalis Dewa Once yang menghadiri sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Angelin Margaret Magawe pada siang tadi pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Saat ditemui di Mapolda Bali Sabtu 4 Juli 2015 lalu, Once tidak menjelaskan keperluannya dalam sidang tersebut, namun ia mengatakan akan memberikan kejutan dalam sidang itu. Berita selanjutnya datang dari presenter tampan Ben Kasyafani. Setelah resmi bercerai dari Marshanda, Ben kini tengah dijodoh-jodohkan oleh para fans dengan artis cantik Laudya Cynthia Bella. Pada akun Instagram miliknya, Ben mengunggah beberapa foto kebersamaan dengan Bella saat menjadi presenter di salah satu acara. Pada foto tersebut, para fans berkomentar tentang kecocokan Ben dan Bella, serta para fans berharap Ben dan Bella kelak bisa menjadi sepasang kekasih. Berita terakhir datang dari Nikita Mirzani. Artis seksi ini kini tengah menjalin hubungan asmara dengan pria bule bernama Vincent Verhaat Andrianto, yang tak lain adalah mantan pacar Cinta Laura. Nikita memamerkan fotonya dengan pria yang dipanggilnya Bi ini saat berlibur di Pulau Bali. Tak hanya itu, saat dirinya sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci, Nikita juga sempat mengunggah foto santap sahurnya bertuliskan "Selamat sahur Bi" yang ditujukan kepada Vincent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali, ini puasa sudah memasuki hari keberapa? Hari kedua. Gak terasa ya, sebentar lagi kita lebaran. Ini udah pada pakai kerudung-kerudung ini. Mau lebaran ya, Bu? Belum. Oke. Senang sekali hari ini saya tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ya, secara mengejutkan waktu hari Sabtu kemarin Once itu tiba-tiba datang ke Mapolda Bali begitu ya. Orang tadinya nggak nyangka kalau itu Once, ternyata begitu. Oh, Once apa yang dia lakukan di sini? Ternyata dia mengatakan bahwa dia akan memberikan suatu kejutan di sidang pra-peradilan kasus Angelin. Jadi tersangka MM itu mengajukan pra-peradilan dan kayaknya Once akan memberikan kesaksian di situ. Kita mencoba menghubungi Once dan bertanya apa sih sebetulnya. Dia bilang katanya tunggu saja nanti kalau pra-peradilan sidangnya sudah selesai. Tapi kita bilang gimana kalau di telepon sudah sidang? Oh, tapi saya sibuk. Memang betul-betul ingin memberikan kejutan sekali kayaknya Once ini ya. Oke. Berita kedua ada dari Ben Kasyafani yang dijodoh-jodohkan dengan Laudya Cynthia Bella. Cocokkah menurut Anda penonton? Kenapa bukan sama Indra Herlambang aja sih? Bukan maksudnya Laudya Cynthia Bella sama Indra Herlambang. Gak cocok. Kan dia masih jomblo. Kurang laki. Yang mana yang kurang laki? Oh, Indra, bukan aku yang ngomong loh ya. Ini kan fotonya bertiga. Kenapa dijodohin cuma sama Ben, bukan dijodohin sama Indra? Udah jelas-jelas saya jomblo banget, lama banget belum nikah. Kalau Ben kan udah pernah nikah. Kalau Indra Oke, lanjut. Berita yang ketiga tadi ada dari siapa ya? Aku lupa. Itu dari tante. Oh, dia dari tante. Brondong ini ya? Oh, Vincent Verhaat itu padahal dulu adalah pacarnya Cinta Laura. Yang katanya Cinta Laura waktu itu mirip siapa? Ronaldo. Cristiano Ronaldo katanya gitu. Ya Allah, putus dari Cinta Laura, nempel kan di Nikita Mirzani. Ketemunya di mana? Pasti pada saat main ini ya, berseluncur, surfing sih. Ketemu di mana? Beli parfum. Kamu ya lagi bisnis parfum. Oke, hari Rabu kita akan langsung tanya ke Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani akan datang ke sini. Tapi nih kita kesini sama si Vincent itu enggak? Sama Vincentnya nggak? Undang-undang Vincentnya, ya kan? Kok bisa-bisanya dia kenal Cinta Laura itu di mana? Kemudian kenal Nikita Mirzani, kayak temannya banyak artisnya gitu. Oke. Ada berita juga yang akan kita bahas hari ini yang cukup menghebohkan di bulan-bulan ini, gitu ya. Seperti apa dan apa yang akan kita bahas? Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh cobaan bagi penyanyi cantik Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan atau yang biasa dikenal dengan nama Denada. Pasalnya rumah tangga yang telah dibangun selama 3 tahun bersama Jerry Aurum dan telah dikaruniai seorang putri berada di ujung kehancuran. Seiring dengan gugatan cerai yang ia masukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pertanggal 24 Juni 2015 lalu.
Kabar perceraian tersebut membuat banyak pihak kaget serta syok, tak terkecuali sang bunda Emilia Contessa. Emilia mengaku sudah 2 bulan terakhir Denada kembali ke rumahnya di bilangan Pasar Minggu. Tak hanya itu, Denada juga telah pisah kamar dengan sang suami sejak pertengahan tahun lalu. Emilia pun menambahkan, pasca gugatan cerai tersebut dilayangkan, Denada merasa sangat sedih, enggan untuk keluar kamar, dan enggan untuk memberikan penjelasan mengenai kasus perceraiannya tersebut. Emilia Contessa berencana mengajak Denada pulang kampung ke Banyuwangi untuk menenangkan diri. Lantas, alasan apakah yang membuat Denada kekeh untuk bercerai dan enggan untuk mempertahankan rumah tangganya? Benarkah karena adanya faktor orang ketiga? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, untuk mengetahui lebih detail mengenai berita ini, kita sudah mendatangkan pengacara kedua belah pihak, yaitu Elsa Syarif, sarjana hukum. Halo Bu Elsa. Terima kasih sudah datang Ibu. Iya. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita silakan duduk Ibu. Nah, Bu Elsa Syarif ini adalah kuasa hukum dari kedua belah pihak ya. Kok bisa sih dua-duanya milih pengacaranya? Biasanya kan satu orang pengacaranya satu gitu Bu Elsa. Ya, ini masalahnya dengan Denada seperti anak saya sendiri, dan saya juga kenal dengan Jerry dengan baik, dan mereka sebetulnya sudah sepakat untuk bercerai. Mereka sudah sepakat untuk bercerai. Kapan datang ke Bu Elsa itu kapan sih? Nggak ada datang, yang datang waktu saya mau ke Polandia ya, Mei. Oh, Mei tahun ini. Mei tahun ini, Mbak Emil. Oh, dari ibunya. Datang. Memang saya kan memang ngurusin seluruh keluarga ya, dari Mbak Emil, Denada, dan Riko. Jadi Denada dan Jerry sendiri belum pernah datang langsung ke Bu Elsa? Udah datang akhirnya. Oh, datang akhirnya udah? Jadi udah. Oh, kapan itu datangnya? Mereka nggak datang bersama ya. Pertama Mbak Emil bilang, kebetulan saya juga mau keluar, jadi hanya sebentar. Mbak Emil bilang bantuin Denada mau cerai. Tapi mereka udah sepakat untuk bercerai, tinggal bantuin aja prosesnya. Ya udah, saya bilang nanti saya pulang dari Polandia biar Denada datang. Nah, kemudian Denada datang, saya tanya kesepakatannya apa. Saya nggak mau nanya-nanya, nanti tambah sedih. Oh, jadi keadaan ketika datang ketemu Bu Elsa itu seperti apa kondisinya? Iya, jelas nggak seperti Denada yang saya kenal. Udah lama ya, saya kenal ya sejak tahun berapa ya, 90-an. 90-an. Dia masih remaja begitu ya. Iya. Jadi kan kelihatan sedih, depresi. Saya nggak bisa, saya kan bukan dokter ya. Jadi saya lihat memang sedih dan saya nggak mau ganggu. Sebetulnya secara sepintas sudah dijelaskan sama Mbak Emil, tapi secara untuk menjelaskan di publik saya rasanya nggak mau, karena saya lihat sudah sepakat untuk bercerai. Jadi waktu Dena datang, apa aja yang mau disepakati. Ada tawaran ini, kemudian berapa hari kemudian Jerry datang. Jerry ada koreksi perjanjian kesepakatan cerainya, jadi koreksi. Terus Sabel sama Ibu Dena. Oh, Dena. Dena bilang ini, pokoknya terserah deh, yang penting cerai. Nah, oh gitu. Kalau Jerry Aurupnya sendiri seperti apa? Kalau Denada kan kelihatan dia berbeda dari yang seperti biasa. Kalau Jerry? Iya, kayaknya tenang-tenang aja. Kayak tenang-tenang aja. Jadi ya? nanti ya saya anggap seperti anak saya, dua-duanya saya bantu, karena mereka yang sudah sepakat. Jadi untuk didamaikan nggak mungkin. Didamaikan nggak mungkin, karena kan setahu saya kalau ada orang ketemu pengacara nih mau bercerai, pasti jalan pertamanya itu adalah diusahakan untuk mediasi dulu. Ini enggak, pokoknya saya udah terima hasilnya, udah begitu. Maunya begitu, udah bulat sekali. Sudah bulat sekali, sehingga saya udah daftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah didaftarkan. Jadi sidang pertamanya nanti? Kalau nggak salah 3 Agustus ya. 3 Agustus. Ini kenapa mengajukannya di bulan Ramadan gitu, Bu? Saya kaget ya. Di bulan ini yang tenang-tenang gitu, tiba-tiba ada berita mengagetkan. Karena Denada maunya secepat mungkin. Cuman saya ikutin karena dia kan sedih ya. Saya bilang iya, oke, saya daftar, walaupun saya tahu nggak mungkin sidang perceraian itu di bulan ini, puasa, nggak mungkin. Pasti setelah Lebaran. Tapi mungkin demi ketenangannya Denada yang sudah ingin cepet-cepet cerai. Itu Bu Elsa nggak membujuk Bu Elsa? Maksudnya ya kan salah satu tugas kita juga begitu ya, kalau ada kan ibunya supaya udah memikir ulang gitu. Ibunya udah membujuk dan kelihatannya memang pada saya lihat prinsip-prinsip tertentu kayaknya mereka sulit untuk disatukan. Dan juga saya juga dengar dari sisi
Jerry juga kayaknya mereka sulit. Jadi kalau Sangat prinsipil sekali kalau mereka bisa bersatu itu sulit. Jadi ini intinya adalah secara prinsipil tidak bisa disatukan. Apa artinya? Dena punya pandangan sendiri yang tidak bisa menyatu dengan Jerry. Iya, dua-duanya nggak bisa, dan Jerry pun pikir bisa berat kalau mereka tetap bersama dalam perkawinan. Akan tetap ada pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Ada ini nggak sih syarat kalau mau rujuk gitu? Saya mau rujuk, saya bisa sih rujuk, tapi kalau begini ada nggak sih, Bu Elsa? Iya. Dari kedua belah pihak nih, dari Dena maupun Jerry. Dena sama sekali enggak, terus Jerry juga nggak kasih kesempatan untuk mereka bersatu kembali. Jerry juga tidak memberi kesempatan. Maksudnya gimana? Ya, saya sulit ya. Tidak memberi kesempatan atau apa? Dia tidak mau mengalah atau tidak mau? Iya, mereka pikir memang lebih bagus berpisah. Dua-duanya seperti itu. Jadi Dena kalau lebih emosional, kalau Jerry secara logis memang menganggap tidak bisa. Iya, udah harus jalan masing-masing. Harus jalan masing-masing. Bu Elsa sebagai teman dari kecil menyayangkan ini nggak sih? Ya, tentunya semua orang ingin keluarga itu utuh, apalagi udah punya anak. Tapi masalahnya saya bisa mengerti kenapa mereka harus berpisah. Jadi Ibu Elsa bisa mengerti kenapa mereka harus. Oke, baiklah. Ini nggak seru ya kalau misalnya setiap tamu tidak didudukan di kursi fitnah atau fakta. Termasuk pengacara kondang ini, Bu. Bu Elsa silakan duduk di kursi ini, Bu. Kita akan bertanya secara lebih detail. Oh iya. Dikira ada yang bohong. Mulai ditantang. Mulai. Ini Bu Elsa, duduknya susah banget. Duduk ya. Bu Elsa, ini kita mau sebetulnya intinya adalah kita mau mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar melalui pertanyaan yang bentuknya jawabannya adalah fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa Syarif, bahwa isu orang ketiga adalah salah satu alasan mengapa Denada dan Jerry Aurum sulit untuk rujuk kembali. No comment. No comment katanya. No comment itu artinya agak gimana gitu ya. Oke. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa, bahwa Denada pernah mendatangi kantor Jerry Aurum dan marah-marah karena curiga ada orang ketiga. Tolong diselidiki aja sendiri. Katanya tolong diselidiki sendiri. Tapi Bu Elsa pernah mendengar itu? Iya, saya nggak no comment juga. Tapi di berita ada selentingan itu, Bu Elsa tahu? Ya, saya nggak pernah menanyakan hal itu karena kalau saya tanyakan memang bisa menimbulkan kesedihan yang amat dalam bagi Denada. Oh gitu, jadi Bu Elsa nggak nanya-nanya? Nggak kepo, Bu, kalau saya mah kepo. karena ini kan dari ibunya, pokoknya tolong diproses. Tapi saya udah tahu cerita lengkapnya. Udah tahu. Dari siapa Ibu cerita lengkapnya? Dari Mbak Emil, dan saya nggak mau. Kalau mau ditanya lagi ke Denadanya. Oke, kasihan. Fitnah atau fakta, Bu Elsa, bahwa Jerry Aurum dan Denada sampai saat ini masih tinggal serumah? Oh enggak. Jadi Denada di rumah ibunya? Denada itu rumah dari warisan yang saya urus di Pejaten. Di Pejaten. Jadi ke rumahnya dia sendiri. Waktu mereka menikah, mereka tinggal di rumahnya Dena. Oh, di rumah Dena yang warisan itu. Oke, jadi sekarang Jerry-nya yang out. Begitu ya? Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Bu Elsa Syarif, bahwa isu KDRT juga menjadi salah satu alasan mengapa pasangan ini berniat bercerai? Fitnah atau fakta? Apa tuh? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak bisa komen karena mereka udah sepakat untuk bercerai. Kalau itu nanti memperuncing, mengungkit luka lama ya. Oh, oke, baiklah. Kita akan setelah ini kita akan mencoba mewawancara ya Ibu Emilia Contessa, karena katanya Bu Elsa Syarif ini juga banyak dengar ceritanya dari Emilia Contessa sebagai ibunda Denada yang pastinya juga sedih atas kalau melihat putrinya juga sedih luar biasa. Iya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sik. Ya pemirsa,
bulan Ramadan ini kita semua, saya lah paling nggak kaget gitu ya mendengar berita Denada mengajukan gugatan cerai. Tadi saya tanya ke Bu Elsa, ternyata bahwa ya memang diajukan buru-buru karena Denanya pengen buru-buru, walaupun tampaknya sidang memang akan dilakukan sesudah Lebaran. Nah, Bu Elsa boleh nggak sih minta tolong dihubungin ke Ibu Emilia Contessa begitu, karena kemarin-kemarin memang di beberapa media ini yang berbicara adalah mamanya Dena, yaitu Tante Emil. Ini speakernya yang mana ya? Ini ya, halo. Halo, assalamualaikum Mbak. Iya. Di mana nih? Oke. Ini. Oh, ini di sini. Iya, Mbak Emil. Oke, Mbak Emil, ini Kak Ros. Iya. Apa kabar Bu Elsa? Apalagi Mbak Rut? Iya. Apa kabar maksudnya? Oke. Mbak Emil boleh tanya nggak sih seperti apa sih kondisi Denada sekarang? Apakah betul katanya sedih sekali nggak mau keluar kamar gitu? Iya, dia masih di rumah terus. Dia pernah keluar rumah, dia masih banyak di kamar gitu, dan dia banyak bercanda sama anaknya aja. Kemudian saya juga insya Allah dia baik-baik aja, mudah-mudahan dia baik-baik aja terus. Karena saya juga tinggal sama Dena selama di Jakarta. Sekarang biasanya kan saya tidak pernah tinggal di rumah Dena, cuma kali ini memang selama saya kerja di Jakarta saya masih tinggal dampingi lah gitu Dena. Oh, jadi sekarang Mbak Emil yang datang nemenin Dena di rumahnya begitu ya? Iya Bu. Nah, ini benar nggak sih, kita mau klarifikasi aja, ada berita muncul di beberapa media bahwa ada orang ketiga gitu di dalam, menjadi salah satu alasan perceraian ini. Benar nggak sih Mbak Emil? Oh ya, gini, mungkin saya tidak baik kalau saya yang memberi komentar masalah hal-hal yang di luar kapasitas saya lah gitu. Jadi kalau hal begitu mungkin sebaiknya ditanyalah kepada yang bersangkutan. Kepada Dina, kepada Jerry ya. Jadi kurang baik kalau saya yang bicara lebih dari yang bapak saya lah, saya boleh bicara. Mbak Emil, tapi Mbak Emil udah ketemu sama menantunya, sama Jerry? Sudah. Sudah, tapi ini kebetulan dia jemput Shakira berenang gitu beberapa waktu yang lalu, kita ketemu, dan saya sebetulnya agak menunggu-nunggu gitu dia untuk bicara sama saya gitu ya. Tapi dia hai Ma, apa kabar begitu. Seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi ya saya diam aja gitu, saya tidak mau membuka pembicaraan masalah kondisinya mereka gitu. Nah kemudian setelah dia dengar statement saya di beberapa media, terus dia hubungin Dina gitu, dia bilang aku mau bicara dong, mau ketemu sama mama gitu. Terus Dina sampaikan kepada saya, dan saya bilang ya nantilah. Oh, jadi memang sudah ada rencana akhirnya mau bertemu dan berbicara serius mengenai rencana mereka berdua. Memang kan sebetulnya harusnya seperti itu awal. Sebetulnya sebelum ada gugatan. Masukkan gugatan sebetulnya harusnya sudah bicara, dan yang tadinya saya harapkan pada waktu lagi gawat-gawatnya itu sebetulnya adalah kita pertemuan antar keluarga gitu ya. Atau saya pribadi dengan Jerry juga tidak apa-apa, karena Jerry kan juga bisa memutuskan, orang dewasa bisa menyelesaikan, memutuskan apapun untuk kehidupan dia lah gitu istilahnya. Tapi kan saya menunggu-nunggu kelihatannya belum ada gitu ya. Dia berarti kan ya saya diam aja, saya bilang ya sudah kalau memang seperti itu ya. Misalkan tadi saya berharap apapun misalnya mereka percaya pun gitu, karena hubungan mereka kan akan seumur hidup ya, betul. Ada Shakira gitu. Iya betul. Nah, ini kalau memang tidak pernah dibuka pembicaraan itu ya saya diam aja, saya juga kekeh juga, saya pikir ya sudah lah gitu. Jadi memang ada harapannya sebelum pengajuan gugatan ini paling tidak adalah niat keduanya untuk memperbaiki memang masalahnya waktu pada saat gawat-gawatnya itu ya, Mbak Emil ya, harapannya waktu itu. Tadinya. Kalau sekarang sih udah sudah lewat. Saya hanya tanya sama Dina, dan Dina kelihatan diberi kemantapan yang luar biasa. Oh, mantap. Itu juga sudah melalui nasihat-nasihat berbulan-bulan dan sejak akhir tahun lalu kan. Tapi Mbak Emil sendiri kalau mendengar alasan Denada ataupun Jerry untuk bercerai ini, Mbak Emil sendiri bisa memahami nggak? Bisa paham alasannya nggak? Oh ya, saya bisa memahami. Bisa dari sudut Dena, saya bisa memahami. Dari sudut Dena. Ya. Walaupun saya pun
sejak akhir tahun lalu pun, tapi saya tetap menahan gitu. Menahan dia, kok pikirkan lagi, saya bilang gitu ya. Saya bilang gitu, jangan suka terpengaruh omongan orang. Tapi Mbak Emil memang prinsipnya tidak mau mencampuri sehingga tidak menghubungi Jerry pada saat itu untuk membicarakan masalahnya. Iya, memang keluarga saya juga yang dua yang dengar selenting, itu juga sudah bilang, ayolah panggillah Jerry. Saya bilang yang penting saya juga selalu punya janji kepada anak saya untuk tidak terlalu masuk ke dalam rumah tangganya. Kecuali dia minta saya, "Mas, tolong aku," baru saya akan ikut campur. Tapi selama dia tidak mengatakan bahwa maaf, tolongin aku, seperti halnya ini proses ini, dia bilang, "Nah, aku mau cerai." Udah cuman itu aja, tidak minta tolong dimediasi atau menjadi mediatornya begitu. Ini benar nggak sih Mbak Emil, ada berita juga di luar bahwa menyebutkan Dena itu pernah marah-marah juga datang ke kantornya Jerry Allroom pada saat itu? Mbak, Dena itu yang luar biasa sabarnya. Luar biasa sabar. Dia tidak pernah marah sama Jerry. Jerry itu touring sama teman-temannya yang motor gede itu, bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 4 hari. Tidak pernah dikomplain sama Dena. Tidak pernah komplain. Tidak pernah. Dena itu sabar luar biasa. Nggak cemburu sama ada kalau misalnya Jerry motret cewek-cewek cakep gitu, cemburu nggak? Enggak ya. Saya heran, kok kamu ini bisa? Saya bilang, enggak mah, itu adalah pekerjaan dia. Misalnya seperti dia motor gede nih, ya. Terus saya bilang, Dena, kamu nggak bisa berhari-hari nggak ketemu suami kamu jalan-jalan sama teman-temannya. Semua itu tidak baik. Ya ada yang namanya istri itu punya hak. Itu boleh kamu sampaikan kepada suami kamu. Kamu bilang dong, batasi apa segala macam. Orang kalau sudah berkomitmen menikah, itu sebagian dari kesenangannya harus dia kurangi. Itu etikanya. Itu aja dia masih santai. Baik. Dia bilang, oh jangan, dia bilang aku tidak mau. Jerry menjadi tidak senang hidup dengan aku. Jadi dia harus keluar miliar lah, dia bilang. Termasuk pekerjaannya dia foto-fotoin apa yang cantik-cantik. Dia bilang itu adalah profesinya Jerry. Tidak apa-apa, silahkan. Baik, Mbak Emil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita undang ke sini, mau dong ya Mbak Emil ya? Iya boleh, aku kan kerjanya di Jakarta, jadi kapan aja boleh kecuali ini ya kali ya, hari-hari libur berarti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emil, salam buat Denada. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum. Baik. Jadi intinya kalau ditanya Denada ini adalah mereka berdua memang tampaknya sudah sepakat untuk bercerai gitu ya. Hanya memang yang disayangkan adalah sebelum akhirnya jatuh putusan untuk mantap bercerai, kenapa kok tidak ada pembicaraan keluarga istilahnya ngobrol dulu lah, barangkali memang bisa diperbaiki, tapi ternyata sudah mantap ya sudahlah. Mereka berdua yang sudah mantap langsung Denada minta tolong ke saya melalui padahal Dena katanya sabar banget, ditinggal touring seminggu nggak ketemu ya kan, nggak marah-marah. Kalau saya juga nggak marah, cuma saya jual motornya di situ. Supaya jangan jalan-jalan Asuh anak tapi jatuh ke Dena. Oh Dena ya, jadi karena sepakat mereka berdua. Iya, jadi pertama juga secara hukum Jerry nggak bisa keras karena itu kan di bawah umur dan perempuan. Jadi dan apalagi kalau dia touring seminggu ya sampai mengurus kan anak. Denada kan care banget sama anaknya. Kemudian Denada nggak minta apa-apa, tidak ada apapun. Pokoknya yang penting anak. Biaya untuk anak? Biaya untuk anak berdua. Berdua? Jerry juga ngasih, Denada juga, karena kan masa gara-gara Jerry nggak ngasih terus anaknya nggak makan. Iya sih, tapi kan harusnya emang bapaknya yang ngasih. Iya, bapaknya juga sebagian, terus juga kasih deposito. Oh, ada deposito untuk anaknya. Oke. Tapi langsung atas nama anaknya, Shakira. Oke, baiklah, baik. Kita masih ada tamu satu lagi yang akan kita undang di sini. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke pemirsa, terima kasih Anda nggak kemana-mana, tetap di acara Rumpi No Secret. Karena kita masih
masih tetap rumpi dan kali ini saya mau merumpi. Kalau biasanya saya rumpi sama anaknya, sekarang saya mau rumpiin ibunya. Kita panggil inilah Vena Melinda. Lagunya langsung salsa loh. Halo. Terima kasih sudah datang. Ini biasanya anaknya bolak-balik kita undang di sini. Kita tanya pacarnya yang mana, yang ini apa yang itu, apa yang ono yang mana gitu kan. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol sama Vena Melinda, kita lihat dulu tayangannya. Berikut ini. Vena Melinda lahir di Surabaya 20 Juli 1972. Artis yang kini menjadi politisi itu mengawali karir keartisannya saat membintangi film Catatan Si Boy di tahun 1988. Namanya mulai dikenal saat ia mengikuti kontes kecantikan putri Indonesia di tahun 1994 dan menjadi juara pertama. Di tahun 2009, Vena memulai karir di dunia politik dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI. Vena pernah menikah dengan Ivan Fadila yang sama-sama mengikuti Abang None Jakarta di tahun 1993. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang putra, yaitu Verrel Bramasta dan Atala Naufal. Tahun 2013, Vena melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kasus perceraian mereka berbuntut panjang, dari mulai perebutan hak asuh anak, permasalahan sita marital atau harta gonogiri, sampai tuduhan perselingkuhan. Dan setelah 1 tahun lamanya persidangan berlangsung, tepatnya di tanggal 18 Maret 2014, hakim mengabulkan gugatan cerai Vena. Setelah 1 tahun lamanya Vena dan Ivan resmi bercerai, mereka sempat dikabarkan rujuk. Hal itu dibantah oleh Verrel, putra pertama mereka, meskipun ia berharap mereka rujuk. Benarkah mereka sudah sama-sama move on? Lalu bagaimanakah dengan Verrel yang kabarnya telah membeli rumah demi harapan papa mamanya bisa rujuk dan berkumpul di rumah yang ia beli? Saksikan kisah kelanjutannya hanya di Rumpi No Script. Oke, baik. Ya seperti biasanya ya, Vena Melinda kan baru pertama kali datang ke sini, langsung kita sambut dong dengan kita dudukan di kursi saya. Ini dia. Silakan Bapak masuk. Kalau biasanya duduk di kursi anggota dewan. Tadi udah duduk tadi di belakang. Tadi udah duduk di situ tadi. Tapi nggak panas. Kenapa digeser ke situ? Oh, satu dulu sini. Sini dulu. Sini silakan. Oh iya. Silakan. Ini tapi jangan dilihat, ini kursinya masih bolong, belum ditambal-tambal. Ini langsung duduk ya. Silakan duduk. Vena Melinda sudah pernah nonton acara ini belum? Pernah. Sudah pernah lihat Verrel duduk di sini belum? Pernah. Oh, pernah ya? Kalau Verrel pasti ditonton. Kalau Verrel pasti ditonton ya. Emang ini kalau ibu sama anak itu kayak lagi sama teman berondongnya gitu ya. Baik, Vena Melinda, saya akan ajukan pertanyaan di sini. Tolong jawab pertanyaan saya dengan cepat, lugas, dan jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Cara jawabnya juga mesti begitu. Iya dong. Oh gitu ya. Mesti acting ya. Mesti acting. Fitnah atau fakta, Vena Melinda? Oh, kok Vena Melinda. Mena sama kecil tuh, bener, Oh, Mena betul ya. Bahwa kamu belajar Muay Thai karena kamu pernah menjadi korban kejahatan sopir angkot. Betul. Fakta. 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 Itu gara-gara mau ditunjukin jalan nggak tahu dibawa Iya. ke rawa-rawa. Tapi udah jago belum Muay Thai-nya? Alhamdulillah. Oh, Ya nendang-nendang semuka orang lumayan. Hati-hati kamu. Ini karena pakai high heels saja. Nggak bisa. Nggak, Oh, tapi Muay Thai. Kalau menembak ikut belajar juga? menembak karena guru nembaknya belum dapat lagi ya belum. Tapi aku harus punya dulu supaya gampang. Senjatanya kan harus izin dulu. Oh gitu. Tapi ada rencana juga mau Harus. Oh, Karena harus. kemana-mana sendiri. Kesini juga sendiri. Oh, sendiri? Kemana-mana Nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Ke dapur Mobil sendiri. Jaguarnya itu? Enggak. Udah enggak ya? Oh enggak. Dulu saya pernah naik mobil itu soalnya. Enggak, itu udah lupakan. Lupakan. Itu. Oh, lupakan yang itu. Lupakan. Udah ganti ya. Fitnah atau fakta? Vena Melinda, bahwa kamu pernah nonton konser Jello bareng rekan anggota DPR. Itu fakta, Oh, tapi fakta. rame-rame. Oh, rame-rame. Ada Mas Ivan juga, ada Verrel, ada Atala. Oh, ada Mas Ivan juga. Ada rame-rame kok semua. Oh, bukan nonton berduaan aja. Oh enggak, Oh, gila apa orang aku punya suami. Aku Oh, selalu waktu itu, kemana-mana oke. barengan gitu. Jadi kita memang rame-rame barengan. Termasuk ada teman anggota dewan Oh itu. iya, karena itu emang temenku. Mas Ivan juga kenal Oh, dari dulu, alah. dari tahun 2009. Waktu aku kunker kemanapun, ke kunjungan ke luar negeri, Mas Ivan kan selalu ada. Selalu Sampai ikut. saya di demo sama PPI Jerman kan gara-gara saya seorang satu-satunya anggota DPR perempuan yang membawa suami. Oh, pada suami. Sampai di demo gitu. Oh. Pada saat itu ya 2011. Padahal sebenarnya memang kemana-mana sama suami. ya, Oke. baru sekarang aja setelah officially saya sendiri Nggak. ya, saya Iya, masa sama mantan suami kan nggak mungkin, apalagi itu diomongin ya. Oke. Iya. Kalau yang waktu itu kepergok dia apa? Oh, Bandara Polonia katanya. Itu apa tuh?
Oh kalau kayak gitu memang lagi kunker semuanya Hubungan kita kerja. ya itu makanya susah Makanya ya. itu kalaupun kayak gitu karena perempuan sering menjadi bahan perempuan. gosip. Dan waktu itu kan kalau saya di komisi 1, komisi 3 di mana saya memang banyak laki-lakinya ketimbang perempuannya ya. Satu komisi kan kalau komisinya tergantung ya. Ya memang banyak laki-lakinya ya. Kayak sekarang juga saya kemarin pergi ke Rusia dalam rangka muhibah. Saya seorang diri perempuan. Satu-satunya perempuan yang lain. Satu-satunya Itu nggak perempuan. menimbulkan curiga dari istri-istri yang anggota yang lain? Sebetulnya enggak sih, Oh, itu enggak. kan sebetulnya timbul dari orang sendiri juga, bukan Oh. dari pihak lain. Oh, oke. Alhamdulillah di politik saya nggak punya musuh politik. Jadi Justru aman-aman musuh aja. politik adalah orang yang paling dekat sama saya. Musuh politik adalah orang yang paling dekat. Lebih berpolitik daripada saya sendiri. Waktu Tapi, itu apa sampai sekarang juga? waktu itu. Waktu itu. Waktu Oke. itu. Tapi sekarang it's over. Oh, udah baik. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Vena? Bahwa kamu ingin mendapatkan jodoh yang laki-laki bener. Iya iyalah. Yang kayak ini ya, yang kayak ini nih. Yang kayak gini nih. Karena ada artikel nggak? Ah, ada artikel. Bunyinya artikelnya dulu adalah Vena mau mencari suami yang laki, nggak seperti yang dulu katanya gitu. Emang dulu bukan laki. Harus laki-laki bener. Harus laki-laki bener. Bener tuh maksudnya gimana? Jadi gini, kalau laki-laki itu mengayomi, laki-laki itu tidak mencari kekurangan seorang perempuan. Oke. Notabene dia adalah ibu dari anak-anak. Tidak mencari kekurangan seorang Tidak, perempuan. kalau menjadi ibu. kekurangan semua manusia ada Pasti kekurangan, tapi bukan di saat kita terpuruk dalam perpisahan di situ dicari-cari, kemudian di blow up hal yang tidak bisa dibuktikan. Jadi pembunuhan karakter lah mungkin kepada itu. Jadi itu yang membuat- dimaksud dengan laki-laki benar. Ya, kalau laki-laki benar pada saat separate ya udah, mungkin kita tidak cocok. Jangan ada hal-hal yang membunuh karakter salah satu di antara kita, karena anak-anak itu pasti tetap ini Terpengaruh. mamahnya, ini papahnya. Betul, betul. Sebisa mungkin ya kita dewasa aja. Tetap, tapi ya harusnya Tapi seperti it's over, itu. It's semua over, udah sudah lewat, bilang. udah lewat. Fitnah atau fakta, Vena? Bahwa kamu ini adalah tipe perempuan yang dominan dan tidak suka disuruh-suruh sama laki-laki. Sama, saya juga begitu. Enggak, kalau itu kebalik. Oh, kebalik. Kalau dilihat dari fisik saya memang orangnya tegas, karena saya punya dapil, saya harus punya leadership, itu betul. Tapi pada saat bekerja saja, pada saat saya di rumah, saya adalah orang yang sangat membutuhkan seorang laki-laki. Oh, gitu. jadi suka manja-manja. Sangat manja. Suka Kalau nggak digendong. manja, kalau nggak manja, saya nggak selalu didampingin kemanapun. Saya pasti independen dari dulu. ya. Jadi kalau misalnya lagi sakit digendong ke kamar. Oh, iya, tuh betul. Kalau pakai sepatu dipakein, itu karena manja. Kalau pakai sepatu itu saya juga kaget Kayak ya. Cinderella gitu. Karena waktu itu kan bukan saya menyuruh kemudian dipaksa Bukan. harus memakaikan. Bukan. Enggak. Memang waktu itu memang dengan cinta ya. Oh. Jadi saya juga bingung, ada satu hal yang membuat hal nggak penting sebenarnya ya. Namanya kita husband and wife ya. Take and give gitu. Tapi kalau itu dijadikan satu kekurangan ya bisa juga. Oke. Jadi itu is depend on ya. is Tapi depend kemarin on. Ivan kita tanya soal itu, dia bilang gitu ya, memang karena memang Vena itu kan ingin jadi princess. Waktu Oh, itu memang enggak. karena cinta begitu ya? Kalau princess nggak, saya bukan tipikal oh, bukan. princess. Kalau princess saya sekarang udah pakai Sepatu supir. kaca ya? Nggak, udah pakai supir. Nggak, maksudnya kemana-mana. manja, ingin kehidupan. Kalau manja kepada suami ya iya. Oke. Tapi kalau soal masalah sepatu itu di blow up di media kemudian di pengadilan, saya rasa nggak substansi aja gitu. Maksudnya itu kan dengan kerelaannya gitu. Tapi kalau itu nggak rela, Konteksnya beda ya, konteksnya kalau beda. itu nggak rela di blow up berarti nggak ikhlas dong. Ya nggak usah dibahas dong kalau nggak ikhlas. Sebenarnya ya, makanya iya. it's depend on siapa yang mendengar dan siapa yang melihat kasus ini aja. Konteksnya gitu. pada saat itu Konteksnya, tidak tepat untuk iya. dibawa. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Vena? Bahwa kamu sudah menjodohkan Feral dengan anak kolega kamu di Dubai. Enggak menjodohkan. Jadi Cuma apa? Dikenalkan? saya ngelihat Feral tuh supaya dia kuliah lagi. Jadi banyak ya banyak teman-teman saya yang anaknya tuh semua fokus kuliah. Saya hanya pingin sebagai seorang ibu, Feral tetap harus kuliah. Kasih inspirasi. Kasih inspirasi dan pertemanan ya, bahwa mama punya teman di sini, kamu bertemanlah sama anaknya. Jadi nggak ada niat nyodohin. Jodohin, enggak. enggak. Kalau dia seneng ya alhamdulillah. Ya. Anaknya datang. Ya udahlah, kita suruh duduk juga sini Feral, jangan Nah, suruh ini. berdiri, nggak Oh, enak ya jangan. kan? Kamu Mama duduk aja yang duduk, ya udah panas. kamu duduk aja duduk. Nggak, aku juga penasaran sama ini baru mama. Ini baru tuh apa? sih? Enggak. Ini baru tuh apa? Kita tanya aja ya Feral ya, nanti kamu Boleh. jelaskan Feral. Tuh tetap lanjut. Fitnah atau fakta, Feral? Oh, aku? Ya, kamu yang jawab. Bahwa mama kamu pernah dekat dengan seorang pria yang hobinya menembak dan usahanya adalah tambang batu bara.
salah. Tambang minyak apa tambang batu bara? Ada Atau batu akik? ya, tambangnya kalau saya tambang emas ya. Oh, tambang emas. Fakta. 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 Terus masih deket nggak sekarang? Deket tinggal satu apartemen. Hah? Bukan. Satu gedung. Satu gedung. Feral. Mamanya gini, Feral. Nggak boleh. Macam Ini kamu. pembalasan mama soalnya waktu itu juga gitu. Kenapa pernah begitu ya? Godain kamu juga. Nah, ya udah. Tapi masih deket nggak sih, Ma? Fitnah Oh itu, enggak. Oh, udah enggak. Kalau orang yang berteman bagi saya ya teman. Tapi kalau ada hal di perjalanan yang mungkin dia kurang sama anak saya kurang sayang, saya lebih baik tidak melanjutkan. Ya, itu kurang sayang sama Feral. Bukannya kamu waktu itu pernah dikasih mobil? enggak. Oh, enggak ya? Saya juga Gitu. nggak pernah minta-minta kayak gitu. Bukannya langsung mupeng gitu, Wah? Enggak. Masa sih? Jadi sekarang Mama, kalau cari mama jodoh- masih sanggup membelikan Feral mobil. Tapi sebetulnya kalau buat saya didik anak bukan mobil ya. Apa itu? Kalau dia kuliah dimanapun, saya perlu jual aset, saya jual aset. Tapi bukan dimanjakan dengan mobil. Mobil seadanya, karena saya pun tidak pakai mobil yang bagaimana. Nggak Kuliah begitu tuh, cara Vera, saya. kuliah, Iya, kalau kuliah. mobil insya Allah aku beli sendiri lah. CL. Tapi kalau untuk kuliah, buku, insya Allah Pasti saya akan diusahakan. support ya. Fitnah atau fakta? Vera, wah sekarang Mama kamu dekat dengan seseorang yang tinggal di Dubai. Nah itu juga enggak. Bener nggak, Vera? Itu Vera nggak boleh gitu tuh ada. Tuh, kan. Kan the whole family invite us. Kan? Oh, Iya, the whole family. salah kamu pikir ada apa-apa, Iya. Vera? Bukan aku yang ngomong, nggak tahu aku juga. Iya makanya dari mana ini? Enggak ya, enggak ada apa-apa. Oh, orang kalau seorang yang inisialnya M, Oh itu juga. itu benar bukan. atau enggak itu? Tuh kan, berarti bener dong. Enggak. Itu buktinya? Ya itu pasti dari kamu juga. Udahlah. Tuh. Jawaban Vena Melinda disebut kepincut pria Dubai. Enggak. Berarti bener Ini dong. karena gara-gara kamu sebenarnya, Vera, kita nanyanya. Sebenarnya gimana sih, Vera? Loh, ini gara-gara mama main Instagram sekarang. Oh, Jadi, gitu, kenapa? Enggak, mama sekarang kaget Instagram kan. Jadi Kaget dia apa-apa Instagram. selalu ngepost foto-foto dan waktu itu mama post foto bareng ada teman Sekeluarga, mama di Dubai, itu sekeluarga. Lo punya istri? Sekeluarga, iya. Oh, Iya alah. anaknya yang aku Kenalin sama kenalkan. kamu. Sebenarnya kamu yang mau dijodohin mana? Iya. Gimana sih, Vera? Kan bukan aku yang ngomong. Oh, kamu yang ngomong. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta terakhir untuk Feral sebelum kita ngobrol, bahwa kamu senang banget ketika mengetahui kabar bahwa mantan pacar cinta Laura sekarang pacaran sama Nikita Mirzani. Betul nggak, Feral? Seneng banget. Ya, nggak tahu, biasa aja sih. Tapi Ini- kamu ada rasa lega gitu ya? Feral tuh sebenarnya sayang sama cinta. Luar banget. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Ya, masih bersama ibu dan anak ini Vena Melinda dan berondongnya Feral masa ya. Tadi udah saling buka. Jadi gimana dia tuh sebenarnya cinta sama Cinta Lore ya? Iya. Oh, Cuma oh, orangnya Virgo kan. Siapa yang Virgo? Ini. Oh iya, orang Anaknya yang kan pemilih. maunya dikejar. Oh gitu. Iya. Tapi seneng loh lihat Vena sama Feral ini sekarang hubungannya apa ya, deket banget, harmonis. Makanya Dulu setiap sempet kali ngambek. ada acara yang ada Feral, aku selalu ngeluangin waktu. Karena kalau nggak gini susah ketemu anak ini ya. Oh iya. Kalau adiknya lebih gampang, tinggal dijemput, makan, semua gampang. Tapi kalau dia ya harus aku susul kemana dia ada. Mbak Vena mau nggak jadi bintang tamu? Sama Feral nggak? Iya, pasti aku Oh, Mbak Vena. luangin waktu. Nah, sekarang dulu kan pernah hubungan apa Iya. istilahnya? Ya, Menjauh. mengalami masa-masa yang kurang harmonis gitu. Karena sekarang hubungan sama Feral sudah baik. Sama Mas Ivan bagaimana? Baik juga kah atau bagaimana? Semua tuh harus dari kedua belah pihak gitu loh Mbak Feni. Jadi kalau aku juga tidak diorangkan, menurut aku ya aku mendingan diem aja. Tapi sekarang masih sama seperti itu? Masih. Oh, masih. Ya, kalau aku sih sekarang yang penting anak-anaknya ya. Oh, kalau anaknya anak-anaknya udah oke. sudah respect, sudah mencari aku, bagi aku alhamdulillah. Makanya apa yang aku buat sekarang ini, aku percaya makanya kita harus terbaik dulu. Nggak harus sama anak, sama siapa, Siapapun. misalkan anak yatim piatu atau apa. Pasti feedbacknya ada dan aku ngerasain 2 tahun. Semua jawaban dari doa-doaku lambat laun semua. Dan tadi malam Athala ngomong, "Mah, dia kan udah punya kamar di apartemen. Boleh nggak buku-buku kuliah mama disingkirin? Aku mau taruh barang-barangku." Itu yang namanya aku langsung gila ya. Alhamdulillah bahwa anak itu sudah meskipun nggak full dalam seminggu, tapi dia mau tinggal di situ. Tinggal kamarnya kakak, saya udah janji pasang karpet.
Jadi semua doa-doa itu terjawab pelan-pelan. Tapi memang sabar tuh harus sabar. Jadi itu kebahagiaan yang luar biasa. Buat seorang ibu, karena pada saat itu kan doanya 2 tahun ya. 2 tahun doanya. 2 tahun jauh sama anak itu, untung saya nggak masih optimis gitu. Bisa kerja, masih bisa ke dapil, masih bisa. Masih Ya ada semua tuh kegiatan. hanya Tuhan gitu. Semakin saya tanya sama orang, psikiater lah apa, nggak pernah ada jawaban yang spesifik yang membuat hati saya tenang. Tapi kalau minta kepada Allah, jawabannya ini. Ya. Oke, baik. Nah, ini juga senang sekali Vena bisa mendampingi anak-anak yang tumbuh besar. Feral yang juga sudah mulai jatuh cinta gitu ya, Maya. Gitu. Kita mau tunjukin ke Mama nih VT-nya Feral sama Cinta waktu datang di Rumpi. Itu katanya dia mau ngasih kado. Oke, kita lihat yang berikut ini. Feral, boleh nggak sih sedikit nyanyiin lagu Aku Cinta Padamu ya? Nyanyi ke siapa nih? Oh, ke teman-teman semua aja deh. Teman-teman yang lagi jatuh cinta. Ke Yuki. Ku inginkan dirimu, inginkan cintamu menjadi milikku. Oh, dirimu lengkapi diriku. Kau sempurnakanku. Oh, aku cinta padamu. Lagu itu sudah dinyanyikan lagi untuk seseorang. Ya udah, mumpung ada orangnya di sini deh. Jadi waktu itu emang bener kalau pada nanya, waktu itu kan Cinta ulang tahun. Terus aku pingin ngasih dia kado, kan waktu itu dia bilang ke aku, how come you don't give me any present kan. Terus aku tadinya bingung kalau ngasih dia barang kan udah biasa, maksudnya dia punya lah barang-barang segala macam. Iya, jadi aku pengen ngasih dia lagu, ya ada lagu itu. Itulah lagu sebetulnya yang kamu ingin hadiahkan untuk Ya Cinta. mumpung ada orangnya di sini, cuman sekarang it doesn't matter karena kan udah buat lagunya aku udah keluarin buat single, dan jadi buat semua orang yang lagi ngerasain jatuh cinta bisa denger lagu itu. Oke, kita akan tanya. Cintanya sekarang udah nggak punya pacar, jadi bisa dikasih lagunya ke dia lagi. Bikin lagi, Gih, sana ya. Kamu mau kasih ke Cinta? Mau kasih ke Cinta atau kasih yang satu ini nih? Kita lihat. Apa lagi? Bahwa sesungguhnya jauh di lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu mulai tertarik dan jatuh cinta pada Yuki Kato. Fitnah atau fakta? Fakta. Dia yang jawab, dia yang maksa. Fitnah atau fakta, Feral? Apa, suka sama Yuki? Ya suka sih. Suka? Suka. Sukanya kayak gimana maksudnya? Ya enggak, maksudnya suka. Tapi Coba jelasin. suka sebagai sahabat, sebagai teman. Cuman kalau untuk pacaran, beneran kok Peres. Kalau untuk pacaran kenapa? Peres dia, Julia Peres. Kalau untuk pacaran kenapa emang, Feral? Lebih cocok jadi temen aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa, lebih cocok Apa yang aja. kurang dari Yuki Kato sehingga kamu tidak mau menjadikannya pacar? Ya nggak tahu juga sih, sebenarnya jadi pusing ditanya kayak begini. Oh, gitu ya? Enggak, belum yakin juga. Mungkin nggak tahu ke depannya bisa ternyata cocok, kan nggak tahu. Oh, kalau kedepannya jadi ada kemungkinan juga ya? Ya kan, never say never, mungkin aja. Kata fitnah atau fakta bahwa kamu masih ragu sama Feral karena Feral tampak masih belum bisa move on dari cinta Laura. Sebentar. Gue tadi ngeliat VT yang lo bilang, gue masih belum bisa move on. Emang gue ngomong kalau lu Oh, gue ngomong ya kalau emang iya kan? Lu curhat waktu itu. Dia curhat ya? Dia curhat dia belum bisa move on kan sama cinta Laura ya? Oh, Waktu itu awal-awalnya, terus habis itu tiba-tiba ada ini sesuatu, ini begitu. Mama, kalau Mama sudah pernah dikenalkan sama yang mana? Kalau Cinta deket banget. Oh, Cinta deket Kalau banget. Yuki Kato belum, kan nggak tahu nih belum. Kenapa belum? Kenapa belum sih? Enggak, karena mama sukanya sama Cinta dari awal. Dari dulu selalu dibelain, makanya sekarang mama ngomong gitu padahal apaan? Nggak, Yang sayang sama Cinta tuh mama. Iya, saya sayang sama Cinta karena anak itu smart ya. Dia tetap jadi artis tapi tetap pendidikan nomor Orientasi satu pendidikan. dan memang pinter banget dan punya tanggung jawab. Jadi waktu itu yang libur ke Bali itu dia kan semua rame-rame di villa saya. Saya kaget dengar orang rumah Cinta tuh bisa nyuci, bisa apa? Saya kayak, masa seorang bintang mau bisa masakin breakfast untuk serame-rame itu? Ada berapa orang ya? 6 ya?
teman-temannya mereka itu. Saya salut gitu sama perempuan muda yang punya obsesi dan dia cita-citanya kerja di PBB ya. Luar Kejar biasa. lagi Feral, kejar lagi Luar Feral. biasa. Pergi ke Amerika sana, aku minta Iya. sekolahnya ke Amerika sama Mama. Ide Iya. bagus nggak tuh? Enggak ya, enggak ya. Oke baik, Ma. Jadi kalau Mama lebih ini ke Cinta Laura ya. Oh enggak, saya sih sama siapa aja. Deketnya Cuma atau udah kenalnya? kenal sama Cinta Laura. Nah, kalau misalnya pendapat Mama tentang perempuan yang satu ini bagaimana nih? Siapa lagi? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Tatiana. Citu, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa ini, Feral? Aduh, dicubit. Iya, Nyubit kok, nyubit perutnya gitu ya. Ada apa sama Tatiana? Feral. Daripada ntar aku dimusuhin. Takut. Oh, anak ini masih suka ngambek-ngambek gitu ya? Iya, masih suka ya namanya anak ABG. Jadi kalau dia musuhin aku repot. Aku mau tidur. Aku mau Nanti tidur. nggak jadi buka bersama deh Nggak ya. jadi buka bersama. Jadi Tatiana itu siapa, Feral? Ini menggoda puasa ya. Kamu tergoda dengan mereka. Masya Allah. Bukan menggoda amarah. Oh, menggoda amarah. Ini apa? Kamu ngefans sama Tatiana katanya? Enggak, dia temen sih, temen, temen. temen dari kecil dulu di sekolah di high school juga. Oh, dulu di high school. Oh gitu. Terus kamu udah pergi bareng berdua sama dia? Enggak tahu apa hubungan ya, nggak ada apa-apa biasa aja. Kan nggak ada apa-apa, kenapa muka kamu gini-gini tadi? Ya nggak apa-apa, biar Karus penasaran aja. Biasa namanya acting. Ada apa sih sebenarnya sama Tatiana? Emang suka ya? Oh, mungkin sama perempuan yang berikut ini, mungkin yang ini nih, yang ini. Apalagi? Siapa ini namanya? Hah? Isyana. Oh iya. Ini kabarnya mah, Feral ini lagi hobinya stalking Instagramnya Isyana Sarasvati. Waduh. Kamu naksir ya sama Isyana ya? Ini gosipnya dari mana sih? Kok menghayal? Kok tahu aja ya? Ya bener gak Enggak, sih? bukan kok bisa menghayalnya. Emang Isyana aku belakangan ini suka dengerin lagunya. Karena kan ada di radio, cuman kok nge-stalk Instagram siapa yang ngomong asal banget. Bener gak stalking? Yang manajernya Feral lah. Emang tuh orang rempongnya kayak rumpi ya. Oh, jadi kamu ngefansnya cewek-cewek model kayak gitu. Emang harus Indo ya? Kayak Mama gitu harus Indo. Ya, Mama nggak Indo. Mama nggak Indo. Ada lah Jerman-Jermannya Nggak dikit. ada, aku orang Bali, orang Bali. Jawa. Aku asli Indonesia. Oh, asli Indonesia. Harus kamu tapi pacarnya gitu-gitu mah, blasteran. Cinta Iya. Laura lah, Yuki Kato lah. Iya kan? Tatiana. Yang paling lah. penting dia punya ini cewek yang mensupport dia untuk sekolah. Gimana kalau kita ngomongin pacar mama aja? Oh, Gantian. ya nggak menarik Ini ya. dia, Nggak ada menarik. berikut Udah ini ketuaan. foto laki-laki spesial mama. Boleh ditunjukin? Nggak ada foto. Vera, Isyana katanya baru putus sama cowoknya loh. Oh ya? Gimana kamu? Dia kurang ini apa ya struggle gitu. Sebagai cowok tuh mestinya kejer gitu. dengar Gemes tuh. mama. Gemes ya, Ma? Kalau dikejar terus. Iyalah, waktu itu aku pacaran sama siapa mesti persetujuan mama dulu. Wah, Iya, itu aku masanya pernah dia- pacaran pas SMA, aku putus detik itu sama pacarku gara-gara mama. Kok bisa? Karena dia Mama marah-marah. Enggak, karena Iya, dia nggak pernah iya. belajar, Bohong. SMS-an terus, ceweknya cemburuan ya marah. Kalau sekarang mah bebas. Jadi kalau dari 4 itu, Ma, kalau dari sisi wajah lah, atau mungkin kenal-kenal dikit, Mama sebetulnya lebih cocok sama yang tipe seperti apa? Katanya dia Tatiana. Oh, Tatiana. Tadi barusan bisikin. Astagfirullah. Kalau tadi kata Tatiana. Tatiana. Nggak enak, jangan. Orang Oke, kita sambut itulah Tatiana. Nggak, aku mesti jelasin dulu, jangan. Aku mau jelasin dulu. Ada apa? Nggak, Tatiana temen doang, dan nggak ada apa-apa, jangan dibikin Kamu bisikin apa-apa. Tatiana. Apaan sih, nggak pernah. Tadi kamu bisikin apa tadi ke Mama emang? Kapan? Apa? Kok ada Tatiana tuh? Nggak ada, astagfirullahaladzim. Nggak, orangnya udah punya pacar, soalnya nggak enak nanti. Jangan. Siapa yang udah punya pacar? Gak apa-apa, Cinta Laura aja bisa putus. Isyana juga bisa putus. Baru pacaran ya kan ya? Baru pacaran. Aduh. Iya kan, Bang ya? Jadi nggak enak nih, maaf ya. Tapi kalau Mama, syarat-syarat yang baik buat Feral cari pacar tuh yang seperti apa sih, Pak? Pokoknya yang Feral seneng aja. Saya tahu anak ini tuh pokoknya suka cewek yang mencintai dia, yang mengurus dia. Karena kan dia manja banget sebenarnya. Tuh. Dan Tapi dia- cinta katanya bisa masak salmon, bener? Cinta lagi. Oh, Jadi kamu jatuh cinta karena kamu pernah dimasakin salmon. Iya benar. Cinta Apa nasi dalam goreng? sepotong Apa salmon. nasi goreng? Cela, judul ini banget. Baik, tepuk tangan dulu dong buat ibu dan anak. Hari ini Feral nggak berkutik dikerubutin sama mama-mama. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. No secret.
kita kembali lagi di Rumpi No Secret. Tadi pertama kita sudah berbincang sedikit mengenai kasus perceraian Denada dan Jerry Aurum, dan ada kedatangan tamu juga Vena Melinda yang juga pernah mengalami proses itu sampai 1 tahun lamanya dan panjang begitu ya pemberitaannya di mana-mana. Sampai sekarang akhirnya Vena pun mengatakan bahwa dengan kesabaran keadaan pun sudah mulai membaik, terutama untuk anak-anak ya. Bahwa memang perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah ada yang bisa menduga akan berjalan mulus atau penuh dengan gelombang dan lika-liku. Tetapi kalau kita sabar memang kita bisa melihat ke belakang dan tersenyum, wow luar biasa, ternyata kita kuat dan kita bisa melampaui itu. Siapapun Anda yang barangkali hari ini sedang mengalami cobaan ataupun tengah mengalami suatu problema yang menurut Anda luar biasa berat, yakinlah bahwa kalau Anda melaluinya dengan sabar dan tetap tersenyum, tetap yakin Allah tetap bersama Anda. Amin. Oke, kita akan ketemu lagi. Vena, terima kasih banyak sudah hadir. Feral sudah pergi karena ada syuting lagi, memang jadwalnya padat sekali ya. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi No Secret. Wow, bye.